Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini negeri aneh ya. Dulu janji waktu bikin kereta api cepat Cina itu nggak pakai uang APBN, nggak membebani rakyat. Kereta api Bandung Jakarta itu loh. Alasannya dulu B2B, bisnis to bisnis ya, BUMN Indonesia dengan BUMN Cina, bukan G2G, negara nggak ikut campur ya. Sekarang faktanya harusnya selesai 2019, itu kereta api cepat Cina diperkirakan selesai 2023 dan biaya membengkak drastis tuh. Jepang sudah bilang, yang peminat awal yang sudah melakukan survei, itu Jakarta Bandung kereta cepat tidak layak ya. Dan dananya sekian juga nggak layak, tapi Cina masuk dengan dana yang dengan anggaran yang lebih murah dan bilang layak. Akhirnya sekarang dia membebani kita ya. Pakai APBN berarti bukan pakai rakyat, uang rakyat, uang kita. Makanya kalau nggak dengar kritikan itu ya begitu akhirnya ya. Yang rugi semua juga, pemerintah itu nggak dengar omongan rakyat yang mengkritik, yang memberikan satu pandangan side argumen, yang pandangan yang berbeda nggak didengar. Nah kita lihat apa ditulis sekarang sama kompas.com nih, 28 Juli 2022. Alasan utama Jokowi dulu pilih Cina, janjikan kereta cepat tanpa APBN ya. Ditulis oleh kompas.com ya. 28 Juli. Sekarang ini tanggal berapa tuh, Dik? Tanggal berapa di Jumat nih? 29. Oh, 29 2022 jam 10. Nah, ini Jokowi ya. Dan ini Rini Suwandi. Pakai milenial segala itu. Penulis Muhammad Idris, editor Muhammad Idris loh, dia juga yang edit. Kompas.com, proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya, tengah menjadi sasaran kritikan publik tanah air. Beberapa masalah menerpa mega proyek kerjasama antara Indonesia dan Cina tersebut. Ini Kompas yang nulis ya. Kompas sekarang lebih berani mengkritik pemerintah yang akan berakhir ya. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, tetapi diperkirakan baru bisa selesai di pertengahan tahun 2023. Biaya konstruksi pun membengkak drastis. Terbaru China Development Bank atau CDB sempat meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek kereta cepat Jakarta Bandung yang digarap PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC gitu. PT KCIC yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN dan konsorsium perusahaan Cina berharap kucuran duit APBN. APBN itu anggaran belanja pendapatan negara, yang di situ ada dari termasuk pajak kita itu masuk APBN ya. Kucuran duit, Cina berharap kucuran duit APBN melalui skema PMN, penanaman modal nasional, ke PT KAI Persero yang sudah disetujui DPR, bisa jadi penyelamat ya. Cina janjikan tanpa APBN. Dikutip dari pemberitaan kompas.com 2 Oktober 2015 ya, 7 tahun yang lalu, Menteri BUMN 2014-2019 yaitu Rini Sumarno menyebut pemerintah Indonesia mantap memilih Cina karena negara itu menawarkan pembangunan proyek tanpa APBN dan jaminan pemerintah ya. Sebaliknya Jepang melalui Japan International Cooperation Agency atau JICA meminta pemerintah Indonesia untuk menjamin proyek tersebut. Sementara Cina tidak perlu pemerintah menjamin. Sebab menurut Jepang pengerjaan kereta cepat sulit terrealisasi apabila menggunakan skema murni.
B2B, business to business. Jadi Jepang dalam hal ini lebih jujur ya dibanding Cina. Kalau Cina nggak usah dijamin pemerintah, cukup B2B aja antara BUMN Cina dan BUMN Indonesia tanpa keterlibatan pemerintah itu. Kata Cina, tapi Jepang sudah bilang kalau B2B saja antara business to business antara BUMN Indonesia dan Cina dalam membangun kereta cepat Jakarta Bandung itu nggak mungkin terrealisasi. Kalau skemanya murni B2B harus ada keterlibatan pemerintah, makanya pemerintah Jepang minta jaminan pemerintah itu bisa menanggulangi biayanya itu. Dalam proyek mega proyek ini pemerintah nggak mau muncul lah si Cina, nggak usah pakai jaminan, bisa B2B cukup. Tapi faktanya sekarang pemerintah mengeluarkan peraturan APBN bisa dipakai untuk membiayai kereta cepat Cina Jakarta Bandung ini kan. Begini soal kereta cepat supaya semua jelas, padahal kan sebetulnya keputusan pemerintah sangat jelas. Nah, kalau dilihat dari dua proposal yang diterima, yang memenuhi syarat ada proposal dari Tiongkok, karena dari Tiongkok tidak meminta jaminan dari pemerintah, tidak minta anggaran dari pemerintah, dan ini transaksi B2B karena BUMN dengan BUMN. Kata Rini Sumarno kala itu. Nah, dia diingatkan lagi oleh kompas.com ya, ucapan Rini 7 tahun yang lalu. Karena itu pula, kata Rini, Kementerian BUMN melakukan pendalaman kepada BUMN Cina, lalu akhirnya disepakati untuk membuat joint venture agreement ya. Yang diputuskan juga adalah ini konsorsium dari BUMN dikerjakan BUMN tanpa APBN, kata Rini Sumarno. Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Terbuka, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara 8. Sementara Cina juga membentuk konsorsium demi proyek yang akan menelan dana puluhan triliun itu. Kini biaya bengkak menjadi 114,2 triliun rupiah. Tutur ini China Railway Corporation akan memimpin konsorsium BUMN Tiongkok itu. Skema pembiayaan kan sudah jelas. Mereka sudah tawarkan 40 tahun tenor ya. Dan CDB, China Development Bank mereka sudah tawarkan 40 tahun dari CDB China Development Bank, 10 tahun grace period dan 30 tahun pengembalian. Bunga 2%, ini 2% fix untuk 40 tahun, bukan untuk komponen dolar, kata Rini. Nah, ini ada judul proposal Jepang ditolak. Sebelum datang tawaran dari Cina, negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ke pemerintah Jokowi melalui JICA Jakarta. Ya. Sebelum datang tawaran dari Cina, negeri Sakura itu menawarkan proposal pembangunan kereta cepat Jakarta Bandung ke pemerintah Jokowi melalui Japan International Cooperation Agency. Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA bahkan rela menggelontorkan modal sebesar 3,5 juta dolar sejak 2014 untuk mendanai studi kelayakan. Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai 6,2 miliar dolar AS, di mana 75%-nya dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,01% per tahun. Belakangan di tengah lobi Jepang tiba-tiba saja Cina muncul ya, dan melakukan studi kelayakan untuk proyek yang sama. Hal itu mendapatkan sambutan baik dari Menteri BUMN saat itu Rini Sumarno atau Rini Suwandi. Saat Jepang masih belum menyerah meraih pemerintah Indonesia, Rini bahkan selangkah lebih maju dengan menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Menteri Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina Zhu Xiaoxi pada
Maret 2016 ya. Cina kemudian menawarkan nilai investasi yang lebih murah, yakni sebesar 5,5 miliar dolar. Sementara Jepang tadi 6,2 miliar. Cina datang dengan biaya yang lebih murah, 5,5 miliar dolar AS dengan skema investasi 40%, kepemilikan Cina dia lebih sedikit ya. Cina 40% dan 60% kepemilikan lokal yang berasal dari konsorsium BUMN. Dari estimasi investasi tersebut sekitar 25% akan didanai menggunakan modal bersama dan sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dan bunga 2% per tahun. Selain itu, berbeda dengan tawaran Jepang, Cina menjamin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak menguras dana APBN. Semuanya itu bullshit akhirnya sekarang ya. Kita dibohongin aja sama Cina. Tawaran Cina lainnya yang berbeda dengan proposal Jepang, yakni mereka mengklaim akan terbuka soal transfer teknologi kepada Indonesia. Nah ini Kompas menulis penegasan Jokowi haramkan APBN ya. Sesuai dengan janji dari Cina pula, baik Presiden Jokowi maupun para pembantunya juga beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk membiayai proyek kereta api Jakarta-Bandung. Saya ulangi ya. Pemerintah beberapa kali menegaskan untuk tidak menggunakan uang rakyat sepeser pun untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat tidak gunakan APBN, kita serahkan BUMN untuk bisnis to bisnis, B2B. Pesan yang saya sampaikan, kereta itu dihitung lagi, kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Negara Sekretariat Kabinet 15 September 2015. Kata Jokowi apa? Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk bisnis to bisnis. Pesan yang saya sampaikan, kereta itu dihitung lagi, kata Jokowi dikutip dari laman Sekretariat Kabinet 15 September 2015. Jokowi menegaskan, jangankan menggunakan uang rakyat, pemerintah bahkan sama sekali tidak memberikan jaminan apapun pada proyek tersebut apabila di kemudian hari bermasalah. Ini omongan Jokowi ya. Nggak usah stres menghadapi presiden kita ya, yang tidak sesuai antara ucapan dan tindakannya. Sebagaimana sudah terkenal ya, tidak sama antara ucapan dan tindakan politiknya. Hal ini karena proyek kereta cepat penghubung dua kota berjarak sekitar 150 km tersebut seluruhnya dikerjakan konsorsium BUMN dan perusahaan Cina dengan perhitungan bisnis. Kita tidak ingin beri beban. Kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak gunakan APBN. Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B, bisnis, tegas Jokowi kala itu. Segaya Pak Jokowi. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan bahwa hitungan ekonomi proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang diperkirakan menelan investasi 70 sampai 80 triliun itu sangat jelas. Sekarang membengkak ya. Jadi 114 triliun kalau nggak salah itu. Ya. Membengkak itu. Berapa jadinya 100? Itu ada yang astagfirullah, ada yang mandi. 114 triliun, 24 triliun. 114. 2 kali lipat membengkak. Masya Allah. Dan itu sekarang pakai APBN dan dijamin pemerintah. Luar biasa ya. Dijamin pemerintah, artinya menggunakan uang rakyat, gak seperti omongan Pak Jokowi yang mengatakan kita tidak ingin beri beban pada APBN. Jadi sudah saya putuskan bahwa kereta cepat itu tidak menggunakan APBN.
Tidak ada penjaminan dari pemerintah, oleh sebab itu saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B2B bisnis. Jadi sekarang menelan investasinya waktu itu diperkirakan menelan 70 sampai 80 triliun. Ya. Nah sekarang kita lihat ya pemengkakan itu ya 2 kali lipat ya, dari 70 ke 114, hampir 80% ya. Luar biasa. Kita lihat sekarang. Nah ini Jonan tidak hadir saat Jokowi groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung dan alasannya. Dia nggak setuju Jonan tuh, Menteri Perhubungan saat itu. Ya kan? Kala Jonan tak hadir saat Jokowi groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung dan alasannya. Presiden Joko Widodo saat menghadiri groundbreaking proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung, Kamis 21 Januari 2016. Mega Kompas.com, penulis Muhammad Idris, editor Muhammad Idris. Proyek kereta Jakarta-Bandung kembali jadi sorotan publik. Ini setelah target operasi terancam molor lantaran menipisnya dana, ya, akibat beberapa kali terjadi pembengkakan biaya konstruksi. Seperti diketahui, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan biaya dan gagal memenuhi ya target awal penyelesaian. Pada awalnya proyek ini diperhitungkan membutuhkan dana 86,5 triliun. Maaf, aku cari HPO gitu ya. Awalnya itu 86 triliun, sekarang membengkak menjadi 114,24 triliun, coba hampir 2 kali lipat ya. Ya. Kini biaya proyek itu menjadi 114,24 triliun alias membengkak 27,9 triliun. Dana sebesar itu tentu tidak sedikit. Target penyelesaian pun molor dari tahun 2019 mundur ke tahun 2022. Belakangan targetnya mundur lagi menjadi 2023. Padahal awalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung awalnya ditargetkan bisa selesai 2019. Akhirnya, artinya jika target mundur menjadi tahun 2023, proyek ini sudah molor lebih dari 4 tahun. Luar biasa. Jadi studi kelayakan dari Jakarta Japan International siapa itu Corporation jika agensi itu betul ya. Dia menawarkan berapa? 6,5 miliar dolar ya. Cina datang dengan 5,5 dolar tanpa jaminan. Jepang ingin dananya itu 6,5 miliar tapi dijamin pemerintah. Karena sulit kalau hanya pakai skema murni bisnis to bisnis, harus ada keterlibatan pemerintah yaitu APBN itu. Jepang sudah bilang seperti itu, tapi diserobot di tengah jalan oleh Rini Sumarno bersama Cina. Terbaru, China Development Bank sempat meminta pemerintah Indonesia menanggung pembengkakan biaya kereta cepat Jakarta-Bandung yang digarap oleh kereta api Cina Indonesia. Kereta cepat Indonesia Cina. PT Kereta Cepat Indonesia Cina yang sahamnya dimiliki beberapa BUMN dan konsorsium perusahaan Cina berharap kucuran duit APBN melalui skema PMN yang sudah disetujui bisa jadi penyelamat, katanya, kucuran dana dari APBN ya. Sejak awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memang menuai hujan kontroversi. Proyek ini awalnya diinisiasi Jepang ya, ditawarkan oleh Jepang. Namun di tengah jalan pemerintah kemudian justru memilih Cina menggarap proyek tersebut. Gak boleh sebenarnya kalau Islam menerobot di tengah jalan.
Jonan tidak hadir saat peresmian saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan 2014 sampai 2016. Ignatius Jonan beberapa kali mengungkapkan secara tegas keberatannya soal keberadaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Jonan bahkan sempat menolak menerbitkan izin trase pembangunan kereta cepat karena dinilai masih ada beberapa regulasi yang belum dipenuhi, terutama terkait masa konsesi. Sebagai Menteri Perhubungan, ya, Ignatius Jonan yang seharusnya menjadi penanggung jawab utama sektor perkeretaapian di Indonesia saat itu juga diketahui tidak hadir saat acara groundbreaking pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Walini pada 21 Januari 2016. Kita klik halaman kedua. Dia berani ya menentang ini ya, kebijakan yang lebih tinggi. Padahal acara peletakan batu pertama pada 2016 tersebut dihadiri langsung oleh atasannya. Siapa? Yaitu Presiden Jokowi. Jonan nggak datang dia karena nggak setuju proyek itu berjalan kan. Berarti dia punya punya nurani dia. Berani melakukan satu protes ya. Satu saya yang bisa dilakukan ialah kemudian ini kan tidak hadir dalam peresmian itu. Groundbreaking itu apa sih? Mancangan tiang pertama gitu. Iya enggak? Acara itu dihadiri sejumlah menteri, salah satunya Menteri BUMN Rini Sumarno. Rini diketahui merupakan anggota kabinet yang getol mendukung mega proyek kerjasama dengan Cina itu. Jonan belakangan juga tidak menjabat Menteri Menhub sejak 2016 karena terkena reshuffle kabinet. Usai ketidakhadiran Jonan dalam acara seremonial penting tersebut memancing kontroversi publik di tanah air, Kementerian Perhubungan memberikan klarifikasi. Dikutip dari antara, Jonan tidak bisa hadir dalam peletakan batu pertama karena kereta cepat Jakarta-Bandung karena mengaku sedang sibuk menyelesaikan perizinan proyek tersebut. Menhub tidak hadir pada groundbreaking karena harus fokus menuntaskan aspek perizinan agar pembangunan bisa segera dilaksanakan, tidak hanya groundbreakingnya saja. Kata staf khusus Menteri Perhubungan di bidang informasi dan keterbukaan publik Hadi M. Juraita kala itu 21 Januari 2016. Menurut Jurait, PT Kereta Cepat Indonesia Cina sudah mengantongi izin trase dari Menhub sehingga bisa melaksanakan peletakan batu pertama. Namun lanjut dia untuk pembangunannya harus memperoleh izin pembangunan. Izin pembangunan bukan izin administratif namun merupakan evaluasi teknis, rancang bangun dan analisa aspek keselamatan prasarana kereta api. Menurut Hadi masih ada hal teknis ya, yang belum dipenuhi PT Kereta Cepat Indonesia Cina sehingga belum semua izin bisa dikeluarkan. Pada prinsipnya Menhub sangat senang ada pihak swasta bersinergi dengan BUMN membangun kereta cepat di Jawa sehingga dana APBN bisa digunakan untuk pemerataan pembangunan fasilitas transportasi di luar Jawa. Jadi Jonan tidak ingin juga PT Kereta Cepat Indonesia Cina itu dibiayai oleh APBN sehingga APBN tidak kalau tidak digunakan APBN, dan itu yang diharapkan Jonan, APBN bisa dipakai untuk yang lebih manfaat. Klik halaman ketiga. Halaman ketiga, alasan keberatan Jonan. Nah ini yang penting ya, alasan keberatan Jonan. Dikutip dari pemberitaan kompas.com,
3 September 2015. Jonan kali itu menegaskan selama ini tidak perlu ada moda transportasi semacam kereta cepat untuk rute Jakarta-Bandung. Kata dia, secara teknis kereta cepat yang memiliki kecepatan di atas 300 km per jam tidak cocok untuk rute pendek seperti Jakarta-Bandung yang hanya kisaran 150 km. Perhitungan Jonan, jika di antara rute Jakarta-Bandung dibangun 5 stasiun, jarak antar stasiun dengan stasiun berikutnya sekitar 30 km. 30 km. Apabila dibangun 8 stasiun, jarak antara stasiun 1 kurang dari 20 km. Jonan lebih lanjut memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 150 km tersebut. Ya. Kalau Jakarta-Bandung itu total misalnya butuh 40 menit, berarti kalau interval tiap stasiun jika 5 stasiun adalah 8 menit. Kalau 8 menit, apa bisa 8 menit itu dari fasilitas 0 km per jam sampai 300 km per jam? Saya kira nggak bisa. Itu. Lebih lanjut, mantan bos PT KAI Persero itu menyampaikan apabila di antara Jakarta-Bandung ditargetkan dibangun 8 stasiun, waktu tempuh dari satu stasiun ke stasiun berikutnya adalah 5 menit. Dari satu stasiun ke stasiun lainnya 5 menit. Nggak bisa akselerasinya. Kita menyarankan tidak perlu pakai kereta cepat, itu saja. Lebih itu emang nggak didengerin sama pemerintah nih hitung-hitungan Jonan itu. Kata orang Jepang sih kalau kereta cepat itu lebih cocok untuk jarak jauh seperti ke Jawa, ke Banyuwangi, ke Surabaya. Kalau dari Jakarta Bandung yang 180 atau 150 km, memang kata Jepang sendiri nggak layak tuh. PT Jonan sendiri, Jonan Ignatius Jonan sendiri sudah menyarankan sebagai Menteri Perhubungan, ya nggak perlu pakai kereta cepat, itu saja. Menurut Jonan, kereta cepat idealnya dibangun untuk rute-rute jarak jauh, misalnya Jakarta-Surabaya. Kan? Terkait dengan keputusan pemerintah atas proposal Jepang dan Tiongkok, Jonan menegaskan mega proyek tersebut akan diserahkan kepada BUMN dan investor secara komersial alias business to business. Dia menuturkan tidak ada dana APBN yang digelontorkan untuk proyek yang sifatnya B2B, baik langsung maupun tidak langsung. Jonan menjelaskan, BUMN dalam proyek ini bertindak sebagai badan usaha, bukan mewakili pemerintah. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan hanya bertindak sebagai regulator yang mengatur trase dan izin izin proyeknya. Dia mengatakan pihaknya hanya bertugas untuk mengatur trase yang akan dilalui proyek tersebut. Piye akhirnya ya beginilah kalau anggaran dibuang-buang, uang dibuang-buang, harusnya bisa untuk yang lain. Bisa sampai 27 triliun lebih loh membengkak itu anggarannya. Coba pentingnya perspektif yang berbeda-beda itu didengarkan dulu oleh pemerintah, sehingga ketika ngambil keputusan tuh dia sudah berpikir melingkar, sudah berpikir semua sudut pandang sudah dilihat, bukan sudut pandangnya sendiri yang paling benar ya. Ya, itulah salah satu warisan dari Presiden Jokowi yang tidak mengesankan. Saya Yudi Pramoko, tukang donat dari Padang YouTuber tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.